Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis, yaitu sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Jika tidak memiliki informasi yang relevan maupun terverifikasi, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitasnya akan menurun. Fungsi sistem informasi manajemen itu terbagi 4. Yang pertama itu membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu alam menemukan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi departemen. Berikut adalah tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama itu adalah sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA. Adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan. Termasuk di dalamnya adalah komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat. Kemudian didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah sistem informasi pemasaran. Pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran, yakni yang pertama adalah marketing intelligence, adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Dan yang kedua itu adalah internal marketing information, atau adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah marketing communication, adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Tipe yang ketiga itu yaitu merupakan sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Ruang lingkup dari sistem informasi produksi meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Tipe yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi SDM merupakan sebuah sistem untuk menangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human resource, akuntansi, manajemen karyawan,
kehadiran hingga payroll. Sehingga selain menghemat waktu, penerapan sistem HR yang baik juga bisa dianggap efektif secara biaya. Bahkan di beberapa kasus penerapan sistem HRD ini bisa meningkatkan efektivitas terhadap kinerja perusahaan, terutama pada sebuah keputusan dalam HR. Keputusan ini kemudian dapat mempengaruhi kualitas serta produktivitas para karyawannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tipe-tipe sistem informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.